Yo, what up everyone? Back again with me Denny di Crime Scene. Hari ini gue bakal bawain kasus. Kasus kali ini lumayan terkenal. Banyak orang udah mungkin tahu dan ini sangat terkenal pada tahun 80-an. Ini adalah kasus pembunuhan salah satu yang paling kejam dan salah satu yang paling mengerikan di Jepang. Yaitu adalah kasus kematian daripada Junko Furuta. So, jangan lama-lama lagi, let's start the case. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Sama seperti biasanya, gue bakal ceritain tentang biografi si Junko Furuta ini dahulu. Junko Furuta lahir 22 November 1971 di Misato, Saitama, Jepang, dan bersekolah di SMA Yashio Minami. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dan seperti siswa Jepang lainnya atau siswi Jepang lainnya, dia bekerja paruh waktu mulai dari pulang sekolah hingga malam hari. Ya, klasik lah, di Jepang kita tahu, sana banyak peluang untuk kerja paruh waktu. Dan para siswa di sana atau siswi-siswi di sana bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang jajan ataupun uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari lah, seperti itu. Nah, Junko semasa SMA-nya ini menjadi anak yang lumayan populer bisa dikatakan, dikarenakan dia mempunyai paras yang cantik, terus dia juga baik dan pintar. Awal penculikannya ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang mempunyai reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi di Yakuza. Jadi ya, gimana ya? Dia ini udah terkenal nakal, terus gimana ya, udah terkenal nakal, curang di sekolah tuh jadi tukang bully, dan dia punya hubungan sama orang Yakuza tuh, nggak habis pikir gitu. Setelah itu Miyano menyatakan cinta kepada Furuta, namun Furuta menolak dengan alasan dia tidak ingin berpacaran dahulu. Ya, alasan klasik para cewek jika nolak cowok, klasik banget. Nah, jadi di sini kan si Miyano ini punya kenalan dari Yakuza. Jadi kalau gimana ya, dia selama di sekolah itu jarang ditolak permintaannya, dikarenakan dia punya kenalan Yakuza, terus anak-anak lain pada takut. Nah, si Furuta ini berani menolak si Miyano. Dengan alasan dia tidak minat berpacaran nih. Sedangkan orang dari satu sekolah itu nggak ada yang berani nolak si Miyano ini. Penolakan dari Furuta ini membuat Miyano marah besar. Kronologi penculikannya, malam hari pukul 8.30 tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Ya, klasik, orang sana masih suka pakai sepeda, nggak kayak orang Indonesia nggak pakai KLX, nggak setara bos. Nah, pada saat itu Miyano dan Minato, temannya, sedang berkeliaran di daerah Misato. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang Furuta hingga gadis itu terjatuh. Jadi si Miyano nih ngomong, Minato, bantuin gue dong, gue kesel tuh sama tuh cewek, tendang dia dari sepeda dong. Langsung si Minato ngomong, oke bos, siap, gue bakal nendang dia. Ditendanglah si Furuta dari sepedanya. Terus Minato setelah itu kabur dan Miyano datang dan berpura-pura datang dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Klasik. Skenarionya itu klasik banget. Furuta sempat menolak Miyano, tapi Miyano memaksa dengan alasan nanti Furuta bakal dicegat lagi di jalan. Dan akhirnya pun Furuta mau. Furuta pun diantar oleh Miyano, tetapi alih-alih diantar,
Nih, alih-alih diantar, si Miyano menggiring Furuta ke gudang di dekat tempatnya terjatuh. Pada saat itu, Miyano mengancam dengan memamerkan koneksinya dengan Yakuza. Tuh kan, udah ketahuan nih, ini pasti ujung-ujungnya lari ke Yakuza lagi nih dia nih. Dan Miyano pun membawa Furuta ke hotel dan menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Kemudian Minato menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Mereka mengatakan kepada Furuta bahwa mereka mengetahui di mana tempat tinggal Furuta, di mana orang tuanya tinggal. Terus mereka mengancam jika Furuta berani kabur dari mereka, mereka akan menyuruh teman mereka dari Yakuza untuk datang membunuh keluarga mereka. Damn, ini udah ancaman nyawa nih. Pada tanggal 27 November, orang tua Furuta mengontak kepolisian dikarenakan anaknya tak kunjung pulang. Ya, orang tua mana yang tidak khawatir jika anaknya hilang selama 2 hari? Tak lama berselang, Furuta ini nelpon orang tuanya. Terus dia ngomong ke orang tuanya, kalau dia ini bakal nginap di rumah temannya untuk beberapa hari, dikarenakan ada beberapa urusan yang ingin dia selesaikan. Ternyata telepon tersebut hanya untuk mengelabui untuk tidak terjadi adanya pencarian polisi. Dan telepon tersebut disuruh oleh Miyano. Dan Furuta tidak punya tidak punya pilihan lain buat dilakukan. Ya, keluarganya diancam bakal dibunuh. Jadi ya salah satunya jalan yaitu ikuti maunya ini penculiknya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua dari Minato ini sebenarnya curiga dikarenakan Furuta dipaksa mengakui sebagai pacarnya teman dari salah satu penculik tersebut. Jadi orang tuanya ini udah mulai curiga, tapi tak sepenuhnya, meskipun mereka nggak 100% percaya, tapi keluarga dari Minato ini memilih untuk diam, dikarenakan ya gimana tidak memilih untuk diam tuh, karena dia tahu sendiri anaknya kelakuannya kayak mana. Ya punya hubungan sama Yakuza, terus dia nakal, tukang bully, dan mungkin di rumah juga bakal seperti itu. Di rumah itulah selama 44 hari ke depan Furuta bakal mendapat penyiksaan yang di luar akal sehat manusia pada biasanya. 44 hari penyiksaan. Gila. Dan bukan hanya 4 orang tersebut yang menyiksa Furuta, tapi terkadang teman-teman dari penculik itu, 4 orang penculik itu, mereka mengundangnya. Terus ada orang dari Yakuza juga yang mereka panggil untuk menyiksa si Furuta. Oke, sekarang kita akan masuk ke penyiksaan Junko Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkosa sebanyak 400 kali secara bergilir. 400 kali. Ini pas gue baca kasusnya aja, gue pusing ya. Anjir, dia diperkosa sebanyak 400 kali secara bergilir selama 44 hari. Damn. Terkadang juga penyiksaannya itu tubuhnya digantung di atas plafon dan dipergunakan sebagai samsak hidup. Dan kadang juga tubuhnya dipukul menggunakan barbel. Ia dipaksa memakan kecoa dan juga meminum air kencingnya sendiri. Ini orang-orang psycho banget otaknya. Ya Allah, 4 orang ini otaknya psycho. Psycho-nya itu kayak psycho, mereka di atas. Udah, high class bos. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, seperti ditempeli lilin panas, lalu dibakar dengan puntung rokok, korek api, bahkan bagian tubuhnya dimutilasi dan ditusuk jarum jahit. Dalam kondisinya yang sangat tragis, dia masih dipaksa untuk melakukan masturbasi di depan para pria-pria tersebut. Wah,
masih dipaksa loh, ini dalam keadaan badannya udah penuh luka, udah dipukul, udah dijadiin samsak, terus udah disudutin rokok, ditaruh lilin panas, ditusuk, dimutilasi, dan masih disuruh untuk masturbasi di depan para pria-pria tersebut. Kayak segila apakah kau gitu? Para pelaku juga memasukkan benda-benda asing ke alat vitalnya Junko Furuta seperti bola dan juga kembang api. Men! Kurang lebih 16 hari selama masa penyekapan, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta melaporkan kepada polisian untuk memeriksa rumah Minato. Tapi, setelah 2 polisi datang memeriksa rumah Minato, mereka mengatakan tidak ada apa-apa di rumah Minato. Dikarenakan kedua polisi itu tidak memeriksa isi rumah, dikarenakan bahwa keyakinan undangan pemeriksaan sendiri itu cukup membuktikan bahwa tidak ada gadis di rumah Minato. Dikarenakan ya, itu kayak fake call doang, kayak polisi datang ke sini dong, di sini ada kasus penculikan gitu. Mungkin karena iseng atau karena apa, para 2 polisi ini tidak memeriksa tempat tersebut. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Tetapi upayanya tersebut gagal dikarenakan diketahui oleh Miyano. Pas dia telepon polisi, polisi jawab, terus Miyano mungkin angkat terus ngomong, maaf pak, ini mungkin saya salah telepon, mohon maaf ya pak, mungkin seperti itu. Karena setelah diketahui Miyato, Furuta kemudian dihukum, kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan hingga kejang-kejang. Aduh, ngeri. Anus dimasukin botol besar sampai kejang-kejang gak tuh? Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Sampai di titik di mana Furuta mengatakan lebih baik membunuh saja dirinya agar penderitaannya segera selesai. Ini si Junko Furuta ini udah kelihatan desperate banget. Sampai ya kayak dia ngomong, udahlah bunuh gua aja, daripada gua kayak gini tersiksa gua gitu. Tapi para pelaku menolak dan memaksa Furuta tidur di balkon pada musim dingin di Desember. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Furuta lalu dipukuli dikarenakan mengotori karpet. Ya, kau udah siksa dia kayak gitu, terus apa yang lu harapin gitu, kayak why gitu. Dia juga tidak dapat makan atau minum karena akan muntah dan tentu akan dipukuli kembali karena itu. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak, luka-luka di sekujur tubuhnya. Ya iyalah, tiap hari disiksa selama 44 hari. Tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tidak enak dan sangat menyengat. Ya, pasti ada luka dong. Kalau luka pasti ada infeksi kalau tidak disembuhkan atau tidak diobati. Dan selama penyiksaan ini kan dia tidak mungkin diobati. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa meski mereka tidak menyekap korbannya tersebut. Pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaan lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel dan meninju dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, membakar hingga lilinnya panas di kelopak mata seorang manusia. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat pada titik dia jatuh. Ini orang ngeri-ngeri sedap juga. Aku sebenarnya buat materi ini tuh ngeri-ngeri sedap.
Dikarenakan aku bacanya sendiri aja kayak anjir nih orang-orang psikonya kelewatan batas gitu. Pendarahannya sangat deras, juga Nana muncul dari luka-luka yang udah ada dari pemukulan atau kekerasan sebelumnya. Luka bakarnya yang terinfeksi, dan keempat anak itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik agar darahnya tidak muncrat ke tangan mereka. Mereka terus memukulinya hingga akhirnya menuangkan cairan ke paha dan lengan dan perutnya dan membakar Junko. Pada saat itu, Junko ingin mematiin apinya. Dia kayak udah kayak apinya biar mati gitu. Tapi dia udah kehilangan gimana ya? Kehilangan respon dari tubuhnya. Tubuhnya udah tidak responsif dikarenakan terlalu banyak luka, mungkin lemas atau kesakitan. Akhirnya Furuta meninggal setelah serangan itu berlangsung selama 2 jam. Bayangkan kau disiksa selama 44 hari dan hari terakhir kau hidup kau disiksa selama 2 jam tanpa berhenti. Dikarenakan keempat pria ini takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut dan menempatkannya ke dalam drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke daerah Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Ya kan, biar dia kan ngecornya pakai semen biar tidak ketahuan juga kalau drum itu ada korban gitu. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Jadi mereka ditangkap ini bukan dikarenakan pemerkosaan dari Junko Furuta, tetapi mereka beberapa pelaku ini ditangkap dikarenakan kasus pemerkosaan wanita yang lain. Gila, men. Pada tanggal 29 Maret setelah interogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang dilakukan terhadap Junko Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Dan pada keesokan harinya, 30 Maret 1989, drum berisi tubuh Junko ditemukan. Mayat Junko Furuta ditemukan dikarenakan ujung rambutnya masih terlihat dari coran semen di dalam drum tersebut. Jadi mungkin antara panik atau buru-buru atau emang semennya habis saja, akhirnya bagian rambut atasnya Junko itu tidak disemen masuk, jadi masih kelihatan dari luar. Dan ketika divisum, di dalam anus Junko masih terdapat botol kaca dan juga diketahui bahwa Junko ini telah hamil. Tak lama berselang, pengadilan kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku dan hukumannya. Miyano di penjara selama 17 tahun dan mengajukan banding ke pengadilan, tetapi ditolak dan ditambah 3 tahun masa penjara menjadi 20 tahun. Sebagai bagian dari hukuman, orang tua Miyano itu harus menjual rumah mereka untuk membayar orang tua Furuta agar memberikan sekitar 50 juta yen atau sedikit lebih dari kurang lebih 600 US dollar gitu. 600 ribu US dollar gitu kepada orang tua nya Junko. Minato dihukum selama 4 tahun. Setelah mengajukan banding, hakim menambahkan hukumannya menjadi 13 tahun. Yasushi Watanabe dihukum penjara selama 7 tahun dan bebas pada 1997. Jo Ogura dihukum selama 8 tahun dan bebas pada 1999. Hakim agak kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur, ya masih pada SMA kan. Jadi hakim tuh agak sulit menentuin dia mau kasih hukumannya berapa lama. Keluarga dan teman Junko Furuta pun serta pendukung mereka merasa kecewa kepada para hukuman pembunuh tersebut. Dikarenakan ya mereka pasti berharap dong ada hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati kepada pembunuh-pembunuh tersebut.
Tetapi ya hakim tidak bisa berbuat banyak dikarenakan mereka masih usia yang belum cukup untuk dihukum sebenarnya, tapi udah harus diberikan hukuman karena itu adalah salah satu kasus yang paling sadis. Keluarga dan teman-temannya Junko juga curiga bahwa pelaku telah menyuap polisi dan pengadilan agar mereka tidak dihukum mati. Sebenarnya masih diberi hukuman tapi tidak hukuman mati. Akhirnya Junko dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-temannya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. So, itu adalah kasus dari kematian Junko Furuta yang mati dibunuh setelah penyiksaan 44 hari dari pembunuhnya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channelku, terus follow gue di Instagram, dan yang telah komen juga. Terima kasih untuk semuanya. Dan yang menonton video ini sampai akhir, thank you juga kepada kalian. Meskipun kalian tidak subscribe, masih ada kira-kira 40% dari yang nonton videoku itu tidak mensubscribe gue, tapi it's okay. Setidaknya kalian nonton. At least gue merasa disupport akan hal itu. So, akhir-akhir ini masih pandemi juga, so jangan keluar kemana-mana dulu. Kalau pengen keluar, kecuali ada kepentingan khusus. Kalau tidak, ya udah tidak usah keluar, kecuali yang sekolah ya. So, itu adalah kasus daripada Junko Furuta. See you in the next case. Goodbye.